Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan 3 orang, di mana saya sebagai ketua atas nama Idul Fitrah, beranggotakan Nur Amalia Ramadhani dan Reskiani. Kami akan mempresentasikan atau membacakan tentang materi ruang lingkup akuntansi dan siklus akuntansi, guna memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar akuntansi. Baik, langsung saja. Yang pertama, ruang lingkup akuntansi. Ruang lingkup akuntansi adalah orang-orang yang berperan dalam ranah akuntansi manajemen, atau dengan kata lain, mereka yang memiliki andil untuk terlibat dengan akuntansi manajemen. Adapun beberapa pihak yang masuk dalam ruang lingkup akuntansi manajemen, yakni manajer produksi, manajer keuangan, manajer pemasaran, dan manajemen inti. Manajer produksi adalah manajer yang memberikan informasi secara detail terkait dengan hasil produksi atau tentang proses produksi, baik dari segi harga produk produksi, total biaya produksi, biaya unit, dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kedua, manajer keuangan, di mana manajer ini mengurusi tentang keuangan itu sendiri, baik dari segi beban biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, tingkat pengembalian, investasi, atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan itu sendiri. Ketiga adalah manajer pemasaran. Manajer pemasaran adalah bidang yang melakukan strategi pemasaran untuk memasarkan produk dari perusahaan itu sendiri, di mana manajer pemasaran itu sendiri memerlukan biaya dari perusahaan itu sendiri, baik dari segi biaya pemasaran yang dialokasikan, termasuk diskon yang harus diberikan kepada konsumen. Keempat, yakni manajemen inti. Manajemen inti di sini adalah bagian yang mengurusi informasi perusahaan secara rinci lagi. B. Siklus akuntansi. Secara khusus, siklus akuntansi diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Tahapan siklus akuntansi. Terdapat 8 siklus akuntansi yang harus diketahui dalam melakukan pelaporan keuangan. Pertama, mengidentifikasi transaksi. Tahapan pertama yang dilakukan siklus adalah mengidentifikasi pencatatan di setiap transaksi. Transaksi yang dicatat tentu mempunyai dampak yang berlebih, dampak langsung terhadap perusahaan, terhadap perubahan kondisi keuangan perusahaan. 2. Menganalisis transaksi. Tahapan yang kedua setelah kamu lakukan pencatatan yaitu menganalisis setiap transaksi yang telah dilakukan. Kenapa? Karena analisis transaksi memiliki pengaruh terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, melakukan pencatatan transaksi. Selanjutnya, kamu telah menganalisis transaksi
adalah melakukan pencatatan transaksi di jurnal keuangan. Dalam mengerjakan catatan transaksi dibutuhkan ketelitian agar tidak ada transaksi yang terlewat. Untuk memproses jurnal keuangan dibagi menjadi dua, yaitu debit dan kredit, dan kamu bisa menggunakan jurnal umum. 4. Menulis di buku besar. Setelah mencatat jurnal, kamu juga menulis transaksi yang terjadi di buku besar, seperti yang diketahui bahwa di buku besar. Setelah mencatat jurnal, kamu juga menulis transaksi yang terjadi di buku besar, seperti yang diketahui bahwa buku besar merupakan alat untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang di dalamnya berisi rangkuman yang berasal dari jurnal umum. 5. Menyusun neraca saldo yang belum disesuaikan. Berikutnya, akuntan menyusun neraca saldo yang isinya daftar saldo yang ada di masing-masing rekening buku besar. Saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan jumlahnya harus sama. Jadi, sesudah entry jurnal diposting ke buku besar, saldo percobaan yang belum disesuaikan dapat disiapkan untuk melakukan penginputan ke neraca saldo yang belum disesuaikan. Kamu bisa mentransfer dari akun besar ke neraca saldo. 6. Membuat jurnal penyesuaian. Sesuai penyesuaian, jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada proses pencatatan perubahan saldo di dalam akun yang mencerminkan jumlah kebenarannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila ditemukan suatu masalah di neraca saldo, maka akan dicatat di jurnal penyesuaian. Dalam penyesuaian jurnal, penyesuaian ini bersifat berkala dan hasilnya juga sama dengan jurnal pada umumnya. 7. Menyusun laporan keuangan dan jurnal tertutup, yakni akan dilanjutkan oleh saudari Reski. Kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang siklus akuntansi di bagian nomor 7, yaitu mengenai menyusun laporan keuangan dan jurnal penutup. Tahap selanjutnya, dengan membuat neraca saldo penyesuaian terlebih dahulu berdasarkan neraca saldo sebelumnya, dengan memperhatikan jurnal penyesuaian saldo dibagi aktiva dan pasifa dengan jumlah yang besarnya sama. Berikutnya, pada laporan keuangan terdiri dari beberapa laporan seperti laporan pada perubahan modal, laporan laba rugi, laporan arus kas, neraca, lalu dilanjutkan dengan menyusun jurnal penutup. Pada jurnal penutup tentu disusun pada akhir periode dengan menutup rekening laba rugi. Caranya, mengosongkan nilai rekening tersebut tujuannya untuk melihat aliran sumber keuangan selama periode tersebut berjalan. Yang di bagian ke-8 yaitu menyusun neraca akhir dan jurnal pembalik. Tahap akhir ini sifatnya opsional, bisa kamu lakukan atau berhenti sampai di jurnal penutup. Di neraca akhir biasanya dihasilkan pada akhir periode, sedangkan neraca awal itu digunakan pada awal periode siklus akuntansi. Selanjutnya, sedangkan jurnal pembalik dibuat supaya proses pencatatan transaksi yang berulang bisa dilakukan lebih sederhana. Baik, mungkin itulah materi yang bisa kami bawakan pada kesempatan kali ini.